nama aku Francisca Safaria Novitasari. Aku dari kelas 10 kelas 1. Aku absen 12. Aku mendapatkan tugas ini dari mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Pada video kali ini, aku akan membahas tentang kesadaran hukum dan ketaatan hukum di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Dan juga kita akan melihat contoh dari peristiwanya. Nah, kalian tahu nggak sih kesadaran hukum dan ketaatan hukum itu apa? Kesadaran hukum adalah pemahaman dan kepatuhan seseorang terhadap aturan hukum yang berlaku. Bukan hanya tentang menaati aturan, tetapi juga memahami bahwa hukum ada untuk melindungi hak dan kewajiban. Sedangkan ketaatan hukum adalah ketaatan sikap patuh dalam menjalankan aturan hukum yang berlaku tanpa paksaan demi menjaga ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Coba kalian bayangin deh, jika di rumah kalian tidak ada peraturan atau tidak hormat kepada orang tua. Di sekolah, kalian bebas melakukan apa saja tanpa ada aturan. Di masyarakat, semua orang berbuat seenaknya. Dan negara tidak punya hukum yang jelas. Kira-kira apa yang bakal terjadi? Penasaran kan kalian? Yuk simak sampai habis. Lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalah tempat pertama kita belajar banyak hal, mulai dari nilai-nilai kehidupan, kebiasaan baik, hingga cara berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, ibu mengajari anaknya membaca, atau keluarga sedang membaca buku bersama-sama dan berkebun bersama-sama. Sebaliknya, melawan orang tua adalah tindakan yang tidak hanya menyakiti orang lain saja, tetapi juga membuat suasana rumah menjadi tidak nyaman. Contohnya, berbicara dengan nada kasar atau membentak. Jika tindakan tersebut mengarah ke kekerasan, pelaku akan mendapatkan sanksi dalam pasal 44 sampai 49 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah adalah tempat di mana berbagai kegiatan pembelajaran dan berinteraksi sosial berlangsung untuk mendukung perkembangan siswa. Contohnya, datang sekolah dengan tepat waktu dan mengikuti pembelajaran dengan tertib. Namun, ada siswa yang melanggar aturan sekolah, misalnya menyontek pada saat ulangan. Tindakan ini bisa merugikan diri sendiri dan rusaknya kepercayaan diri. Siswa yang melanggar aturan akan dikenakan sanksi seperti teguran keras, skorsing, atau bahkan dikeluarkan dari sekolah. Lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat adalah tempat berbaurnya semua masyarakat dan membentuk pola hubungan sosial dan kehidupan yang saling terkait satu sama lain. Contohnya, ikut serta dalam bergotong royong, membersihkan lingkungan bersama, atau membuang sampah di tempatnya. Tetapi ada juga yang mengabaikannya, seperti membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan, penyumbatan saluran air, dan bisa menyebabkan banjir. Seseorang yang melanggar akan mendapatkan hukuman perdata atau pidana, sesuai dengan ketentuan yang ada di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Pelanggar bisa dikenakan denda maksimal 5 juta. Nah, kalian tidak mau dikenakan sanksi kan? Yuk jaga kesehatan dan kebersihan lingkungan kita. Lingkungan negara. Lingkungan negara adalah wilayah publik yang memungkinkan warga negara secara langsung berinteraksi. Contohnya, mengikuti pemilihan umum. Sebagai warga yang baik, menggunakan hak pilihan adalah wujud berkontribusi dalam memilih pemimpin yang adil dan bijaksana. Nah, selain itu, taat membayar pajak tepat waktu juga menunjukkan komitmen untuk menjalankan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Namun, ada juga yang merugikan negara, seperti melanggar rambu lalu lintas. Melanggar rambu lalu lintas dapat mengakibatkan resiko kecelakaan lalu lintas atau dikenakan sanksi dalam pasal 287 ayat 1 dan ayat 5.
Nah, jadi kesimpulannya mengajak untuk menghargai pentingnya hukum setiap tingkatan kehidupan mulai dari keluarga hingga negara, serta mengingatkan kita untuk selalu mematuhi hukum demi kebaikan bersama. Sekian dari saya, sampai jumpa di lain waktu.